Kamu mungkin pernah mengalami momen ini. Saat kamu berjalan di depan rumah orang, tiba-tiba seekor anjing menggonggong histeris dari balik pagar. Atau saat kamu bertemu anjing liar di jalan, dan mereka langsung memasang posisi siap menyerang. Itu pemandangan yang biasa, bikin kita percaya kalau anjing secara alami menganggap semua manusia asing sebagai musuh yang harus diusir. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Penelitian tentang anjing justru mengarah ke kesimpulan yang berbeda, dan jauh lebih kompleks dari sekedar rasa benci. Bukan berarti anjing melihatmu sebagai monster jahat. Bukan juga soal mereka membenci kehadiranmu. Tapi ini soal bagaimana otak mereka memproses makhluk asing yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari mereka. Sekarang coba bayangkan dunia dari sisi seekor anjing. Mereka tidak punya konsep moral tentang orang asing yang berniat jahat. Tapi mereka memiliki radar sensorik yang langsung aktif begitu mendeteksi aroma dan bahasa tubuhmu. Dan dari sinilah cara berpikir anjing mulai terlihat. Saat melihat manusia asing, apakah anjing merasa sedang melihat musuh? Apakah mereka merasa sedang melihat makhluk raksasa yang tidak bisa diprediksi? Atau ada hal lain yang lebih mendalam di pikiran mereka? Mari kita mulai dengan fakta sensorik yang paling mendasar. Manusia memahami dunia lewat mata. Anjing memahami dunia lewat hidung. Saat kamu melihat manusia asing, kamu melihat pakaiannya, wajahnya, atau ekspresinya. Tapi saat anjing melihat manusia asing, yang pertama kali mereka proses bukanlah bentuk fisikmu, melainkan KTP kimiawi yang menguap dari tubuhmu. Hidung anjing memiliki hingga 300 juta reseptor penciuman, bandingkan dengan manusia yang hanya memiliki 6 juta. Bagi anjing, manusia asing adalah sebuah teka-teki aroma berjalan. Mereka bisa mencium kemana kamu pergi sebelumnya, apa yang kamu makan, apakah kamu memelihara hewan lain di rumah, bahkan perubahan hormon yang muncul saat kamu sedang gugup atau ketakutan. Reaksi pertama mereka bukan, itu musuh. Yang muncul justru pertanyaan seperti, bau apa ini? Makhluk apa ini? Apakah dia berbahaya? Jika aroma tubuhmu tidak cocok dengan apa yang tersimpan di memori mereka, otak anjing akan langsung menyalakan alarm waspada. Bagi mereka, ketidakpastian adalah ancaman. Kemampuan membaca keadaan manusia ini bahkan pernah diuji secara langsung. Dalam sebuah studi tahun 2016 di Universitas Kyoto, peneliti merekam reaksi anjing saat melihat manusia asing yang berpura-pura jatuh kesakitan. Anjing-anjing itu tidak lari atau menyerang. Mereka justru mendekat dengan hati-hati dan menjilat wajah manusia tersebut. Mereka memang tidak mengenali orang itu. Namun selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia, otak anjing berkembang untuk merespon sinyal-sinyal yang menunjukkan seseorang sedang membutuhkan bantuan. Makanya, bau ketakutanmu pun bisa mereka baca lewat radar ini. Jika kamu gugup di depan mereka, aroma kortisolmu akan membuat alarm waspada di otak mereka menyala makin kencang. Aroma memang jadi sumber informasi utama. Tapi hidung bukan satu-satunya yang bekerja. Lalu bagaimana ketika mereka benar-benar melihat kita? Coba tempatkan dirimu di posisi mereka. Rata-rata tinggi anjing domestik tidak sampai 1 meter. Sementara tinggi manusia dewasa berkisar antara 160 hingga 180 cm. Secara harfiah, di mata anjing, kamu adalah makhluk raksasa. Ketika manusia asing mendekat dengan cara berjalan yang kaku, menatap mata mereka secara langsung, atau mencoba menyentuh kepala mereka, anjing tidak melihat itu sebagai tanda persahabatan. Di mata mereka, gerakan itu terlihat seperti ancaman dari makhluk yang jauh lebih besar. Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan. Lalu tiba-tiba kamu melihat makhluk setinggi 15 meter berjalan tegak ke arahmu dengan langkah lebar. Dia menatap matamu langsung dan mengulurkan tangan raksasanya ke arah kepalamu. Naluri pertamamu kemungkinan besar bukan mendekat, tapi mencari cara untuk menjauh. Itulah yang dirasakan anjing kecil saat manusia asing mendekat. Mereka tidak punya konsep bahwa kamu hanya ingin membelai karena gemas. Yang mereka lihat adalah gerakan cepat dari manusia sebesar itu yang tidak bisa diprediksi. Bagi anjing yang tidak tersosialisasi dengan baik, sosok sebesar itu adalah ancaman nyata. Gonggongan histeris mereka di balik pagar bukan karena mereka ingin menyerangmu. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Mereka sedang berteriak ketakutan. Aku tahu kamu besar,
tapi menjauhlah dari areaku. Kalau begitu, kenapa ada anjing yang justru mendekat, menggoyangkan ekor, dan minta dielus? Apakah mereka lupa dengan insting liarnya? Jawabannya ternyata dibentuk oleh ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia. Selama berevolusi bersama kita, anjing mengembangkan bagian otak khusus yang bisa mendeteksi emosi manusia hanya dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Anjing yang sejak kecil sering dipertemukan dengan berbagai macam orang memiliki peta mental yang berbeda. Di dalam ingatan mereka, manusia asing tidak lagi dianggap sebagai predator raksasa yang mengancam. Ketika mereka melihat manusia asing yang datang dengan gestur ramah, otak mereka akan melepaskan oksitosin, hormon yang memicu rasa percaya dan kedekatan emosional. Ikatan emosional inilah yang membuat mereka penasaran dan berani mendekat. Di mata anjing-anjing ramah ini, kamu bukan lagi makhluk menakutkan, melainkan seorang calon sahabat baru, atau minimal, sebuah mesin dispenser makanan berjalan yang siap memberi mereka camilan. Pada akhirnya, itulah yang menentukan bagaimana mereka memandangmu. Artinya, dua anjing bisa melihat manusia yang sama dengan cara yang benar-benar berbeda. Bagi sebagian anjing, kamu adalah makhluk raksasa misterius yang membawa aroma asing yang mengancam. Bagi sebagian lainnya, kamu adalah peluang baru untuk mendapatkan kasih sayang dan makanan. Hari ini, saat kamu berjalan di jalan dan melihat seekor anjing menatapmu dengan tajam, mereka tidak sedang menilai pakaianmu atau wajahmu. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentangmu lewat udara dan menghitung apakah tubuh sebesar itu di depan mereka aman untuk didekati atau tidak. Anjing tidak pernah membencimu secara personal. Mereka hanya sedang mencari jawaban atas satu pertanyaan sederhana. Apakah manusia ini bisa dipercaya?